Shalom adik-adik semua, kembali lagi dengan kelas kecil. Ya, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, sikap doa yang baik. Ya, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya tolong kami semua supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Tuhan, bantu kami juga supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Koko hari ini pengen menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Nabi siapa? Nabi Elisa. Nah, sekedar mengingatkan, nabi itu kalau di zaman sekarang kita sebut pendeta atau hamba Tuhan. Oke? Nah, jadi Nabi Elisa ini adalah seorang yang kebetulan mempunyai gaya rambut botak. Nah, ketika ia sedang berjalan mendaki gunung menuju ke kota Betel, keluarlah anak-anak sekitar desa sekitar situ. Nah, ketika anak-anak itu keluar, mereka melihat Nabi Elisa. Mereka mengatai Nabi Elisa, naiklah botak. Koko pengen tanya nih, ya, siapa yang pernah mengatai teman kalian? Misalnya kayak Nabi Elisa, rambutnya sedikit, kalian bilang, botak lu, botak. Nah, pernah nggak? Atau mungkin pakai kacamata kayak Koko, dibilang mata empat. Itu nggak boleh. Tuhan nggak senang melihat anak yang nggak sopan. Nah, ketika itu Nabi Elisa berdoa. Saat Nabi Elisa berdoa, keluarlah 2 ekor beruang besar. Beruang itu lalu cabik-cabik anak-anak itu. Oke? Nah, melalui cerita ini kita tahu bahwa Tuhan nggak senang atau Tuhan tidak suka sama anak-anak yang nggak sopan. Anak-anak ini nggak sopan terhadap orang yang lebih tua dari mereka, dan apalagi Nabi Elisa adalah hamba Tuhan. Makanya mereka akhirnya kena tulah. Tapi bukan berarti kalian boleh mengatai teman-teman kalian. Itu juga Tuhan nggak suka. Kita belajar sama-sama supaya kita bisa menjadi anak yang lebih sopan, anak yang disayangi oleh Tuhan, dan anak yang disayangi oleh keluarga kita dan lingkungan kita semua. Ya, caranya gimana? Caranya gampang. Misalnya, kalian pagi-pagi keluar kamar, habis beresin kasur kalian ketemu sama papa mama. Kalian bilang, selamat pagi papa mama, gitu. Apa kabar? Atau misalnya pas kalian pulang dari sekolah, kalian juga bilang, yang di rumah ada kakak kalian, selamat pagi kakak, gitu ya. Caranya gampang kok. Selain itu juga yang lebih gampang lagi. Misalnya, sebelum kalian minta tolong, harus bilang tolong ke teman kalian. Misalnya, tolongin dong, ambilin buku saya ketinggalan, gitu. Atau enggak, setelah kalian menerimanya, dibilang makasih. Misalnya Anton ya, makasih Anton bukunya, gitu. Jadi menjadi anak yang sopan itu nggak susah, asal kalian mau. Oke? Sebentar lagi Koko pengen kasih lihat drama tentang anak yang sopan, anak yang baik, ya. Yuk kita dengarkan. Aduh, ini di mana ya? Udah malah gelap lagi, aus lagi, aduh. Gimana ya? Saya haus banget nih. Udah 1 harian ini saya nggak minum. Saya harus segera cari pertolongan ya. Saya mau minum. Ini ada rumah. Mudah-mudahan aja orangnya baik. Mau kasih saya minum. Permisi. Iya,
Siapa? Selamat malam, Dek. Malam, Pak. Ya, Kenapa, Pak? saya boleh minta segelas air? Bapak ini siapa dulu ya? Saya bukan orang jahat, saya ini dokter. Satu harian ini saya mencari, katanya ada pasien di sini, di daerah sini. Cuma seharian ini sampai malam ini saya belum ketemu alamatnya. Jadi saya sedikit haus, saya nyari tempat lain nggak ada. Kebetulan saya lihat ada rumah di sini. Boleh saya minta air putih segelas? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya dulu ambil. Terima lihat. kasih. Air putihnya nggak ada, tapi saya punya susu segelas. Buat Bapak aja, Bu. Terima kasih, Adek. Iya, Saya Pak. minta segelas susu. Air kasih susu. Saya minum boleh? Iya, silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Dek. Iya, Pak. Sama-sama. Ini gelas, Pak. Sus. Kasih, Pak. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Ayo jalan lagi ya, Dek. Iya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Permisi, Pak Dokter. Silakan duduk. Anda bisa dibantu? Iya, Pak Dokter. Saya mau tanya bagaimana dengan keadaan Bapak saya. Ayah kamu saat ini sangat-sangat kritis keadaannya dan harus segera dioperasi. Ayah saya emang sakit apa, Dok? Setelah saya periksa, ayah kamu sakit kanker. Maka dari itu harus segera dilakukan tindakan serius. Berarti butuh biaya besar, Dokter. Berapa kira-kira, Dokter? Saya perkirakan kurang lebih 200 juta rupiah. 200 juta. Aduh, gimana ya, Dokter ya? Uang yang segitu nggak bisa. Soalnya kami ini bukan orang kaya. Jadi untuk uang yang 200 nggak sampai. Terus harus bagaimana tindakan yang harus kami lakukan supaya Bapak saya bisa sembuh, Dokter? Sebentar. Tolong kamu kasih ini ke kasir. Nanti biar kasir ngatur. Iya. Sudah lunas, Dok. Sudah. Ini maksudnya apa, Dok? Kamu masih ingat saya? Saya adalah orang yang waktu itu pernah kamu tolong. Saya minta air, tapi kamu berikan saya segelas susu. Itu sangat menolong saya pada saat itu. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan dan ketulusan hati kamu pada waktu itu. Dan mungkin memang ini jalan Tuhan yang sudah ditentukan untuk kamu dan untuk ayah kamu. Untuk itu tolong bisa diterima pemberian saya. Makasih banyak, Pak Dokter. Makasih. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sudah lihat kan tadi dramanya? Anak perempuan tadi, dia berlaku sopan dengan penuh belas kasih dan akhirnya ketika ia mengalami kesulitan, dia mendapatkan pertolongan. Bukan berarti kita memberikan pertolongan supaya kita dapat imbal balik, bukan ya. Tapi kita harus menolong sesama dengan sepenuh hati. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa akhiri ibadah kita, ya. Kembali lagi, sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pertolongan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang setia terhadap Engkau, dan juga menjadi anak-anak yang sopan.
Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh berlaku sopan terhadap semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa lagi di minggu depan.